Di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional. Milik Dennis Lim Yunda Faisya. Berikut liputan eksklusif tim Celeb On News. Selamat datang di The Prophet House. Kenapa dikasih namanya seperti itu? Karena memang anak-anak dikasih namanya dengan namanya para nabi. Dan akhirnya memang kalau bangun ini dititipin oleh Allah, ujian dari Allahnya untuk sebagai tempat tinggal anak-anak dan juga ibunya. Sebagaimana ini ujian, tinggal kita gunain agar supaya jadi nikmat. Apa itu nikmat? Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. The Prophet House Dennis Lim dan Yunda Faisya ini terdiri dari 2 lantai dengan konsep Jepang. Gaya desain interior fungsional khas Skandinavia dan kesederhanaan tradisional Jepang. Kita konsep rumah ini memang dari awal tuh kayak ramah pemuda, keluarga muda, supaya mereka ngerasa daripada ke kafe mending kita ke kajian yuk gitu. Di bagian living room atau ruang tamu, nuansa Jepang sangat kental terasa dengan hadirnya tanaman bonsai. Living room ya, ini masih benar-benar dilapangin karena setiap hari Selasa masih dipakai buat kajian. Kita di sini, ya, Ko Denis di sini, sofanya jadi ngadep kolam biar seger gitu ya. Terus jamaahnya ngumpul di sini karena tetap konsepnya kan Japandi ya, Japandi modern. Jadi kalau Japan tuh kan memang ada pohon bonsai-bonsainya. Pengen kesan Japannya itu kuat karena kita suka ya ke Jepang. Semua ruangan di lantai 1 digunakan untuk berdakwah. Ko Dennis Lim bersama istri dan anak masih punya ruang pribadi di lantai 2. Terdiri dari kamar anak dan kamar pribadi Ko Dennis Lim bersama istri. Sini living room lantai 2 karena nanti ketika akhirnya di bawah lagi penuh sama umat jemaah lagi kajian, ya anak-anak sama istri sama keluarga masih bisa ada space ya di private lah ya. Dari kamar anak tuh emang view-nya enak banget ya. Semoga mereka betah di rumah, menjadikan rumahnya Baiti Janati, dan mereka itu melihat rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal tapi juga tempat untuk pulang. Dan seperti inilah penampakan kamar pribadi Ko Dennis Lim dan Yunda Faisya. Oke, ini area tempat tidur ya. Tempat tidur, terus di sini sengaja dihadirkan meja kerja juga supaya Ko Dennis kerjanya nggak lama-lama di bawah, Yunda bisa sambil mantengin dia di sini. Terus nanti di sini kita akan ada sofa-sofa juga, jadi bisa untuk podcast. Kita tuh bangun rumah sebenarnya gimana caranya tetap produktif ya, bisa podcast dan banyak tempat untuk dijadiin podcast sebenarnya. Setiap sudut. Ini juga wasilah besar, kita nggak tahu ya, pasti 1 pertolongan Allah, 2 bisa jadi doa dari jamaah. Karena kan Yunda bilang di awal, kami rumah kecil tuh yang samping kan, dari kecil terus kami suka berdoa, ya Allah kasihan yang nggak bisa ikut daftar karena cuma 150 orang, terbatas tempat. Siapa tahu doa dari jamaah, ya Allah luaskan rumah Ko Dennis biar bisa kajian lebih banyak lagi, siapa tahu doa dari mereka. Si Nyai Ratu Kontroversi dan sensasi Nikita Mirzani lagi-lagi bikin gaduh jagat maya. Nikita yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Pada tanggal 30 Juli kurang lebih jam 7 malam kami melakukan razia di Rutan Pondok Bambu. Kemudian dari hasil razia tersebut kita tidak menemukan hal-hal yang dilarang oleh rutan maupun lapas, terutama alat komunikasi handphone ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang disampaikan tidak ada intimidasi, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur SOP.
duta layanan yang mempublikasikan terkait layanan Wartel Suspas. Jadi tidak mungkin kami intimidasi yang bersangkutan terkait penggunaan alat komunikasi. Diangkat jadi duta Wartel Suspas, namun gara-gara kicauan di medsos, Nikita bikin gerah Dirjen Pas. Akankah karena hal ini, Nikita tidak akan mendapatkan remisi, serta harapan Nikita bisa keluar bui dan segera kumpul lagi sama anak-anaknya hanya tinggal mimpi. Ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Dikirain yang ini adalah handphone aku selama di Rutan Pondok Bambu, guys. Memang ya pemirsa, yang namanya Ratu Kontroversi selalu aja ada gebrakannya. Kali ini ya, Nyai Nikita Mirzani gebrakannya adalah menyerang pihak-pihak oknum yang membuat dirinya seperti menjadi bulan-bulanan masalah. Tapi nih ya, setiap perbuatan itu pasti akan ada konsekuensinya ya. Mungkin aja Nikita makin jauh tuh untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi kita tahu ya, yang namanya seorang ibu tuh pasti kan punya kerinduan untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Termasuk juga Nikita Mirzani yang ingin memeluk ketiga buah hatinya. Ya udahlah Nyai, mending kalem aja. Atau emang udah peringainya begitu pemirsa ya, tantrum terus gitu bawaannya, mau di dalam tahanan atau di luar tahanan. Tapi sih ya, kalau seandainya memang bisa tuh ya meniru apa yang sudah diceritakan, apa yang didapatkan oleh seorang Ustadz Dennis Lim. Di berita awal tadi kita melihat berita yang sangat adem banget. Ustadz Dennis Lim dulu hidup susah, mengontrak rumah, kini dia bisa membangun rumah dan sekolah seluas 1.500 meter persegi. Gak main-main loh ya pemirsa. Itu merupakan wujud dari usaha yang tidak pernah mengkhianati hasil akhir bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja keras. Seperti pantun yang udah James siapin untuk pemirsa di siang hari ini. Mentari pagi bersinar terang, angin sejuk membawa harapan. Dennis Lim terus berjuang, kini sukses hasil dari buah ketekunan. Alright pemirsa, semangat siang tentunya di hari ini. Senang sekali saya James Purba kembali hadir menyapa Anda, dan juga pastinya James sudah siap nih untuk men-spill kabar-kabar selebriti yang hot dan viral di Seleb On News di MNC TV, rumahnya seleb. Pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan memberikan kabar yang hot. So yang penasaran tetap terus di Seleb On News. Stay tuned. Alright pemirsa, pastikan selalu update Seleb On News ya, Senin sampai Jumat jam 12:30 siang hanya di MNC TV, rumahnya seleb. Dan James akan tutup dengan pantun untuk pemirsa Seleb On News. Naik sepeda keliling kota, jangan lupa pakai topi. Tetap bersama kami besok ya, karena cuma di sini gosipnya dikupas, faktanya ditelusuri. Kalau begitu sekarang waktunya